Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Jadi untuk pertemuan minggu ini diadakan 2 kali, yaitu hari ini dan besok. Hari ini dan besok. Besok saya tidak bisa Zoom lagi karena ada keperluan mendadak ke Palembang. Nah, karena itu besok mungkin tugas untuk pertemuan untuk tugas yang akan saya berikan terkait materi hari ini. Jadi untuk besok. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang diferensiasi vektor. Perlu kalian ketahui bahwa saya materi yang harus kalian pahami sebelum kita belajar materi ini. Yang pertama adalah kalkulus 2. Yang berikutnya adalah terkait materi perkalian cross dan dot. Ya, jadi itu materi penting yang harus kalian ketahui dulu atau kalian harus pahami dulu sebelum kita mempelajari diferensiasi vektor. Yang akan kita pelajari di kali ini tentang diferensiasi vektor biasa. Nanti ada diferensiasi vektor parsial. Nah, jadi diferensiasi vektor biasa itu misalkan ada fungsi vektor del AT dengan T adalah sebuah variabel, maka turunan dari AT dapat ditulis yaitu dA per dt limit delta T mendekati 0. Nah, ini ya. Jadi saya sorot dulu biar agak kelihatan. Nah, warnanya ini balik. Nah, ini. Jadi limit delta T mendekati 0 dengan A dikali T tambah delta T dikurang AT dibagi delta T. Jadi ini jika ada suatu fungsi vektor secara umum, kemudian T adalah sebuah variabel. Nah, kemudian misal suatu fungsi vektor, jadi AT itu adalah suatu fungsi vektor dengan komponennya yaitu A1T1 mau A1TI tambah A2TJ tambah A3TK, IJK gitu loh kalau masih ingat vektor. Nah, kemudian fungsi AT ini diferensiasi terhadap variabel T, maka AT diturunkan terhadap T dengan rumus atau rumusnya ya, jika T itu suatu fungsi yang fungsinya A1, A2, A3 ini ketika diturunkan terhadap T itu maka yaitu dA per dt sama dengan dA1 dibagi dTi ditambah dA2 dibagi dTj ditambah dA3 tambah dTk. Artinya kita diferensiasikan satu persatu dulu dari komponen vektor yang diketahui baru dijumlahkan. Begitu. Ya. Nah, kemudian apakah harus selalu seperti itu? Jawabannya di dalam vektor, diferensi vektor itu ada beberapa sifat. Nah, ini sifatnya. Yang pertama, misalkan terdapat suatu vektor yaitu A, B, dan C yang didiferensiasikan oleh sebuah skalar dan C, dan C fungsi skalar dari U yang didiferensiasikan, maka ada beberapa sifat turunan atau diferensi vektor. Ada 6. Ada 6 kurang lebihnya. Maaf nih salah ini. Makanya saya coret 3. Nah, yang pertama itu tentang perkalian dot. Perkalian dot. Yaitu jika ada turunan dari sebuah fungsi yang bentuknya perkalian dot, maka jika ada suatu fungsi yang diminta adalah turunan dari perkalian dot vektor, ini kan dot vektor, maka kita dapat cari dengan A dikali turunan dari B dibagi DU, bisa U, bisa T, tergantung skalarnya yang dipakai. Gitu loh. Tergantung skalar yang dipakai. Ditambah DA per DU dikali dot B. Nah, sebenarnya misalkan nih ada 7 ini. Misalkan nih saya ada pertanyaan
carilah suatu vektor atau turunan vektor dari A dot B. Nah, kalian bisa cari A dot B-nya dulu, baru diturunkan, ini, atau dicari dengan yang ruas kanan ini. Ini ruas kanan, ini ruas kiri. Jadi, ruas kanan itu merupakan penjabaran atau alternatif lain ketika mencari diferensiasi atau turunan vektor. Jadi yang A dan yang ruas kiri dan ruas kanan itu, ya, ruas kiri dan ruas kanan itu mempunyai hasil yang sama nanti, gitu loh. Jadi ini ruas kanan itu mempunyai penjabarannya. Ada 6 sifat operasi vektor. Contoh misalkan nih contoh. Saya ada contoh yang akan saya berikan nanti 1, 2, dan 3 nih. Yang nomor 1 nanti akan, yang nomor 3 akan dibuktikan dengan cara ruas kanan. Nomor 1, 2 itu akan dibuktikan dengan ruas kiri. Contohnya ini. Nah, contoh jika diketahui vektor A itu 8T kuadrat I tambah 2T J dikurang T kuadrat K dan B-nya adalah sin T I dikurang cos TJ, tentukan yang pertama turunan dari A dot B. Nah, A dot B. Nah, ketika mencari A dot B, yaitu saya dengan teknik yang nomor 1. Artinya kita mencari dengan ruas kiri. Ruas kiri. Nah, kalian bisa ingin tadi pertanyaan cari A dot B. Nah, saya mencari dengan ruas kiri. Ketika dicari dengan ruas kanan, berarti kalian harus mencari yang pertama A dikali turunan dari B. Tambah turunan dari A didotkan dengan B. Tapi saya langsung mencari dengan yang ruas kiri. Ini yang maksudnya langsung ruas kiri. Langkah yang pertama yaitu cari A dot B. Hanya kita turunkan nih, tuliskan 8T kuadrat dengan A, ini B. Nah, kemudian diperkalikan dengan perkalian dot. Ingat, perkalian dot dan cross itu beda ya caranya. Nah, yang pertama yaitu IJK. I dengan I dikalikan dari 8T kuadrat. I dikali dengan sin T I. Ini. Ya, ditambah 2TJ dengan J, berarti 2TJ dikali dengan min cos TJ, berarti min 2T cos T. Hilangkan variabelnya. J-nya dan I-nya dihilangkan. Dikurang dengan T kuadrat K, karena K di sini nggak ada di komponen B, maka dikalikan 0, maka hasilnya 0. Nah, jadi A dot B itu ketemunya adalah 8T kuadrat sin T dikurang 2T cos T. Nah, setelah ketemu, baru kita turunkan. Yaitu turunkan hasil dari A dot B ini diturunkan. Jadi, ini A dot B ketemu 8T kuadrat sin T min 2T cos T yang ini. Nah, cara penurunannya, ini kan ada 8T kuadrat sin T dikurang 2T cos T. Anggap saja, Mas dan Mbak, kalau kalian masih bingung, ingat kembali diferensiasi U kali V. Rumusnya kan sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, gitu kan ya rumusnya. Nah, itu berlaku di sini. Nah, di sini berarti ada 2 kali nih. Ini misalkan yang pertama, ini misalkan yang kedua. Nah, itu kalau kalian masih bingung. Nah, 8T kuadrat sin T yang ini kita ibaratkan U-nya adalah 8T kuadrat. Sin T itu ibaratkan adalah V-nya. Maka ini adalah U. Perkalian U kali V. Atau turunan U kali V. Nah, kalian fokus ke yang kolom kurawal sini dulu, yang awal. Yang awal nih, kurung kurawal awal ini. Nah, fokus di sini dulu. Yang ini jangan dilihat dulu. Yang pertama, 8T kuadrat sin T jika kita
turunkan melalui formula yang ini, gitu kan, maka U aksen V tambah V aksen U. U-nya di sini adalah 8T kuadrat, V-nya adalah sin T. Nah, U berdasarkan rumus ini, U aksennya berarti kan turunan dari 8T kuadrat. Berarti 8T kuadrat cos T ditambah, sorry, agak sedikit salah tulis ini saya di sini. Nah, jadi yang formula ini ya itu berlaku misalkan U kali V, U aksen V tambah V aksen U, atau dibalik juga sama aja. U aksen V dulu, baru tambah V aksen U ditambah U aksen V sama aja. Nah, di sini ya kan 8T kuadrat ini kan U-nya, V-nya ini. Maka ketika diturunkan 8T kuadrat diturunkan berarti 16T dikali sin T. Bingung, kalau kalian bingung saya uraikan lah, saya uraikan di sini. Saya uraikan kalau bingung. Nah, ini sudah saya uraikan nih. Nanti yang lain kalian berpikir sendiri. Nah, ini yang pertama ini 8T kuadrat sin T. Jadi bentuknya kan U kali V tuh. Nah, rumusnya bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah, sama aja. Bolak-balik. Nah, U-nya kan 8T kuadrat dari soal yang ini, yang pertama. Turunkan berarti 8T kuadrat diturunkan 16T. Ketika V-nya adalah sin T, diturunkan berarti cos T. Ini semua disubstitusikan, ke sini. Ke atas atau yang ke bawah sama aja, pilih salah satu, jangan dua-duanya. Nah, ketemulah ini yang pertama nih, 8T kuadrat cos T tambah 16T sin T. Ini saya pakai yang formula yang nomor 2 ini. Jadi V aksennya berapa? V aksennya kan V aksen mana? V aksen ini. Cos T. Kemudian U-nya kan 8T kuadrat. Nah, ini cos T 8T kuadrat bisa dibalik 8T kuadrat cos T ditambah U aksen kali V. U aksennya adalah 16 ya. U aksen 16 nih, 16. Ya, U aksen VV-nya adalah sin T. Nah, sin T. Nih, sin T. Nah, yang kedua pun sama caranya, dalam bentuk U kali V. Jadi yang pertama hasilnya ini, yang kedua yang ini hasilnya itu. Nah, carilah yang sama. 8T kuadrat cos T ditambah 16T sin T. Ini kan min 2 cos T, min sama min ketemunya plus, jadi 2T sin T. Nah, 8T kuadrat cos T, kita turunkan, kita cari yang senilainya. Ini 16T sin T ditambah dengan 2T sin T kan jadi 18. Nah, jadi kita sederhanakan jadi ini. Pak, saya bingung menyederhanakan sampai sini aja boleh nggak? Ya boleh. Itu untuk yang A dot B, caranya seperti itu. Atau kalian mau mencoba pakai yang ruas kanan, ya silahkan, ketemunya sama aja. Gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh yang nomor atau penyelesaian yang nomor B. Penyelesaian nomor B. Penyelesaian nomor B. Nah, ini adalah perkalian cross. Ingat perkalian cross vektor caranya seperti apa, diingat lagi. Nah, jadi langkah pertama kita mencari A cross B. Nah, A cross B. Sama carinya itu. Nah, itu kita misalkan I, J, dan K. Yang A-nya di atas, B-nya yang di bawah. Ini kan soal A tadi 8T kuadrat, bla 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 sampai ini. Nah, ini A. Ini yang B-nya. Karena K-nya nggak ada, berarti 0. Soal yang ini kan soalnya ini tadi. Ini soalnya nih. Ini soalnya. Nah, oleh karena itu, ingatlah kembali langkah mencari vektor cross. Perkalian vektor cross. Misalnya kita mau mencari I, berarti ditutup dulu yang ini. Yang I-nya tutup, berarti kan tinggal 2T dikali 0, ya, dikurang cos T dikali min T. Karena ini hasilnya 0, berarti I-nya adalah 2T kali 0, hasilnya 0, dikurang dengan min T cos T. Ini loh. Sorry, ini salah, ini saya. Jadi ketemunya adalah
Jadi ketemu ini plus ya, plus. Jadi ketika kita mencari I, berarti tutup yang ini tutup, ya ditutup, akan seperti ini, ditutup, ditutup. Nih. Berarti kan I-nya tinggal yang ini 2T kali 0 ya dikurang cari determinan lah 2T kali 0 dikurang cos T dikali min T. Nah, jadinya min ketemu plus berarti T cos T ketemunya. I mencari yang J pun sama. Sama. Cari J. Nah, ingat ketika mencari perkalian cross vektor, ini kan plus min plus. Berarti yang bagian J ini adalah min, gitu loh, min ini. J tutup, tutup, dan tutup, ketemunya 8T kuadrat dikali 0, dikurang sin T dikali negatif T. Berarti ini positif, saya salah tulis ini. Saya salah tulis. Ini positif, ini positif. T min sin T, J. Yang K berarti K tutup, ini tutup, berarti tinggal ini kali ini dikurang ini kali itu. 8T kuadrat dikali cos T dikurang sin T kali 2T atau 2T kali sin T. Ini plus min plus ya, ingat lagi yang materi terdahulu plus min plus gitu. Nah, kemudian setelah ketemu langkah kedua mencari perkalian atau turunan dari A kali A cross B, karena A cross B udah ketemu berarti kita diturunkan. Nah, jadi ini plus ya, ini plus, ini plus, sorry, plus. Nah, kita bagi tiga. Kita bagi tiga, ini area pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kalian udah bisa sih langsung saja nggak masalah. Nah, ini kita diferensiasikan yang pertama, yaitu ini plus ya, ini maaf, ini plus T. Plus T cos T diibaratkan U kali V lagi, perkalian U kali V. U-nya adalah T, V-nya adalah cos T. Berarti ini plus juga ini. Plus. Ini plus juga, sorry. Nah, ketemulah ini 1 cos T dikurang min sin T dikali dengan T. Ini perkalian U kali V, ingat. Perkalian U kali V yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, jadi ketemunya 1 dikali cos T, ya cos T ini plus nih ya. Plus, ini plus. Cos T ditambah dengan sin T. Min sama min kan jadinya plus ya, sin T dikali dengan T positif. Nah, begitu juga dengan diferensiasi yang kedua, yang ini. Yang pertama, kedua. Min T, sin T. Sorry, ini positif juga nih, positif. Jadi saya salah tulis di sini, saya salah tulis ini. Ini diberikan U kali V juga. Diberikan U kali V juga. Ini positif juga. Berarti ini ketemu negatif di sini. Ditambah ini positif. Berarti ketemu di sini negatif. Salah lambang saya. Cuman diferensialnya turunnya benar. Jadi intinya diturunkan satu persatu, ya. Diturunkan satu persatu. Untuk yang pertama, kedua, sama ketiga ini diturunkan satu persatu dengan cara U kali V tadi. Kita sudah ketemu 1, 2, dan 3-nya, baru. Nah, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga yang agak rumit. Nih, yang ketiga. Yang ketiga, mencari diferensiasi yang ketiga. Jadi kita cari diferensiasi yang ini. Kan 8T kuadrat cos T dikurang 2T sin T. Nah, di sini kita bagi 3A, 3B, karena posisinya di sini ada ada beberapa yang harus kita operasikan. Jadi untuk mempermudah, kita pilah kembali. Kalau kalian langsung bisa sih nggak masalah. Gitu. Kita pilah kembali. Asumsinya bahwasanya kita sama-sama belum bisa. Jadi pilah kembali, jadinya ini. Jadi, mencari diferensial ketiga ini terdiri 3A dan 3B. Kalau misalnya nggak pas kebetulan kok yang diferensial ketiga kok nggak bentuknya seperti ini, ya langsung saja dioperasikan seperti yang sudah-sudah, ya nggak masalah gitu. Maksudnya misalkan yang ketiga ini nggak berbentuk seperti ini fungsinya, tapi bentuknya seperti yang kedua dan pertama, ya langsung saja. Nah, ini kebetulan yang ketiga itu bentuknya
itu adalah bentuk fungsi yang agak ribet, maka dipilah jadi 2. Nah, ini sama dengan turunan U kali V. Ketika diturunkan ada ini 8T kuadrat. Kan U kali V, U aksen V dikurang V aksen U. U aksen, berarti kan U-nya 8T kuadrat, V aksennya adalah cos T. 8T kuadrat diturunkan dari 16T. V-nya cos T dikurang V aksen. V aksennya adalah cos T kuadrat. Maaf, cos T diturunkan jadi negatif sin T. Kali 8T. Harusnya kalian nggak usah bingung di sini. Karena apa? Di kalkulus sudah diajari cara turunan U kali V. Nah, setelah langkah 3 ini mencari diferensi 3A dan 3B udah ketemu, berarti kita langkah ketiga adalah gabungkan hasil langkah 2. Langkah 2 tadi kan apa? Mencari diferensi pertama, kedua, dan ketiga. Digabungkan. Nah, setelah digabungkan, ketemulah ini. Jadi ini nih, yang ini, dan yang ini digabungkan. Ketemulah ini. Hasil akhir. Itu. Ya, itu caranya. Nah, kemudian yang ketiga, tadi pertanyaan D per dt A plus B. Nah, saya akan menggunakan cara yang ruas kanan. Cara yang ruas kanan, yaitu saya mencarinya dengan cara mencari dulu dA per dt tambah dB per dt. Jadi, saya mencari turunan A dulu, dan turunan B baru ketemunya baru jumlahkan. Nah, jadi yang pertama mencari dA per dt. Gampang. dA per dt, dA-nya kan A-nya kan 8T kuadrat min 2TJ min T kuadrat K. Diturunkan aja 8T kuadrat ini. I di sini ada I. Berarti kan 16T diturunkan, 2T diturunkan dari 2J, tambah T kuadrat K diturunkan dari 2TK. dB-nya sama. Sin T dikurang cos T diturunkan, sin ada turunannya adalah cos, cos turunnya adalah negatif sin. Karena ini dikurang, negatif ketemu negatif, ketemunya plus. Nah, setelah ketemu dA dan dB dijumlahkan. Gampang. Tuh. Nah, jadi untuk pertemuan minggu ini ada 2 kali. Untuk hari Sabtu besok, nanti ada soal yang harus kalian kerjakan. Di hari minggu atau minggu berikutnya, itu adalah materi diferensi vektor yang lain. Ini kan yang biasa. Nanti pertemuan berikutnya adalah diferensi vektor parsial. Diferensial vektor parsial untuk hari minggu depan. Jadi minggu ini ada 2 kali, hari ini dan hari Sabtu besok berupa soal latihan, silakan kalian kerjakan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Adi, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.